Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari dari pelajaran kitab Sirah Nabawiyah Nurul Yakin ini, ya, di halaman 28, Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Nama lain dari perang Khandaq adalah perang Ahzab. Nah, perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijrah. Terjadilah perang Khandaq. Khandaq artinya parit, karena pada saat itu orang Islam membuat parit, membuat bolongan yang besar sekali, ya. Untuk apa? Untuk menghalau musuh. Karena banyaknya kabilah Arab dan Yahudi yang berkumpul untuk memerangi, mengepung orang Islam. Jumlah mereka ada 10.000. Bayangkan orang Islam itu sedikit, ya Allah, ditawur sama 10.000 orang. Di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb atas petunjuk Salman Al-Farisi. Nah, ini Rasulullah tanya, gimana ini dijak musyawarah kan sama Rasulullah. Maka kemudian Salman Al-Farisi, sahabat ini, kemudian mengusulkan, ya Rasulullah, di tempat kami di Persia itu, kalau seandainya kami kalah jumlah, kami membuat parit. Jadi dibuat kayak got besar, tapi jadi orang yang mau masuk ke got ini langsung dipanah dari atas. Kalau mereka mau naik, langsung disikat sama pedang dari atas. Nah, ya. Jadi kalau kita kalah jumlah, kita biasanya bikin parit. Akhirnya kemudian usul itu diterima sama Rasulullah. Dibuatlah parit. Orang-orang mulai bikin parit, semua dikerahkan untuk membuat parit, ya, karena mengelilingi kota Madinah karena khawatir akan serbuan musuh. Pengepungan itu berlangsung 15 hari lamanya, hingga kocar kacir mereka semua itu. Jadi Allah Ta'ala ini yang kemudian kita dengar setiap hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, di situ Allah Ta'ala itu sadaqa wa'dah, dibetulkan oleh Allah Ta'ala janjinya. Kalau orang Islam akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Wa nasara abda, dan Allah Ta'ala menolong hambanya. Wa a'azza jundahu, dan Allah Ta'ala memuliakan orang-orang Islam, memuliakan tentara Islam. Wa hazamal ahzaba wahda, dan Allah Ta'ala menghancurkan golongan orang-orang itu tadi, orang-orang kafir dan orang Yahudi itu sendirian, wijen. Adapun sebabnya kesatuan mereka bisa kocar kacir karena orang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud adalah teman orang Quraisy dan orang Yahudi telah masuk Islam. Nah, ini secara sembunyi-sembunyi. Suatu ketika ia menghadap kepada Bani Quraidah yang telah melanggar janji. Ya, ia datang berkata kepada mereka, sesungguhnya orang Quraisy dan Ghatafan itu menanti saat yang baik gitu. Kalau tidak begitu, mereka akan kembali kepada negerinya. Mengapa engkau bersepakat untuk memerangi itu saja, sedang kamu berdiam? Gitu. Jadi kemudian ditanya oleh orang-orang ini tadi, oleh Nu'aim ini tadi, ya, berkata kepada kaumnya, mengapa Anda sepakat untuk memerangi orang lagi satu saja, yaitu memerangi Muhammad, sedangkan kamu berdiam ketika dia ada di Madinah? Akhirnya kemudian ya ini tadi dikeluarkan. Akhirnya kemudian Nu'aim bin Mas'ud setelah itu kemudian pergi, lalu mereka menuju kepada orang Quraisy, berkata mereka, sesungguhnya Bani Quraisy menyesal atas perbuatan mereka. Ya, yaitu mereka kemudian menyesal bahwa mereka telah mengkhianati perjanjian itu tadi. Ya, modelnya kira-kira seperti itulah. Maka mereka membenarkan ajakan ini tadi bin Mas'ud ini tadi, Nu'aim bin Mas'ud, ya. Nah, maka kemudian berpecah belahlah mereka, takut antara satu sama yang lainnya. Kenapa? Karena itu tadi sudah berpecah belah. Kemudian
Begitu sudah kocar-kacir, Allah Ta'ala mengirim angin topan. Tadi dari dalam sudah ada masalah, kemudian dikirim angin besar oleh Allah Ta'ala sebagai bala tentaranya, ya. Dan tidak semua rubuh, kemah-kemahnya mereka, tenda-tendanya mereka itu semua rubuh, panci yang ada kuahnya numplek kabeh, pokok hancur kabeh semua, ya. Akhirnya kemudian mereka tertimbun sama debu, tertimpa batu dan lain sebagainya, hingga lari pada malam itu juga. Malam ke-15 mereka semua pulang kena angin topan yang besar. Demikian cerita dari perang Khandaq. Nah, itu ada ayatnya, ya. Ketika Allah Ta'ala menjadikan semua tentara itu hancur. Oke, ya, demikian anak-anak cerita dari perang Khandaq. Mungkin besok kita akan mengerjakan soalnya, atau besok Ustaz jelaskan perang selanjutnya, yaitu perang Bani Quraidah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.